Banyak orang terjebak di pekerjaan yang gajinya nggak cukup, terus mengeluh tentang ekonomi, tapi mereka nggak pernah cari solusi. Akhirnya mereka terus bergumul dengan kondisi keuangan yang sulit. Hidup pas-pasan, gaji habis sebelum akhir bulan, dan parahnya lagi mereka bingung cari cara buat keluar dari kemiskinan. Kalau hanya duduk berpangku tangan tanpa melakukan apa-apa untuk keluar dari kemiskinan yang menjerat mereka, ya memang sepertinya hidup begitu sulit, sulit banget. Beli ini susah, beli itu juga susah. Nah, kalau ternyata hidup kalian seperti itu dan kalian sekarang sedang menonton video ini, berarti kalian sudah berada di jalan yang tepat. Karena di video ini saya bakalan sharing atau ngasih tahu kalian cara untuk keluar dari kemiskinan melalui bisnis yang bisa bikin kalian jadi orang kaya mendadak. Percaya atau tidak, ada anak muda banyak bahkan yang dulunya pengangguran tapi sekarang itu omsetnya udah miliaran per bulan. Dan yang lebih gila lagi, mereka ini nggak perlu modal besar, nggak perlu toko fisik atau pengalaman bertahun-tahun. Cuma butuh 3 hal, yaitu akses internet, strategi yang tepat, dan kemudian eksekusi yang cepat. Data menunjukkan 95% orang itu tetap miskin karena mereka menunda-nunda. Mereka pikir bisnis online itu susah, ribet, atau butuh modal besar. Padahal saat ini ada peluang emas yang bisa bikin kalian keluar dari kemiskinan hanya dalam waktu 6-12 bulan. Mau tahu rahasianya? Bisnis online, itu rahasianya. Bisnis seperti dropshipping, affiliate marketing, kemudian jualan produk digital, dan berbagai model bisnis online lainnya itu udah kebukti bisa menghasilkan omset ratusan, jangankan ratusan, puluhan hingga ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan ini patut dicoba. Kita mulai dari dropshipping. Dropshipping itu memang sudah bukan hal baru dalam bisnis online, tapi jika ingin omset miliaran, kalian harus bermain di level high ticket. Ada namanya dropshipping high ticket, sebuah model bisnis online yang memungkinkan kalian untuk menjual produk mahal tanpa harus menyimpan stok atau menangani pengirimannya. Berbeda dengan dropshipping biasa yang berfokus pada produk-produk yang harganya murah dengan margin kecil juga, dropshipping high ticket itu menawarkan keuntungan yang lebih besar karena setiap transaksi itu menghasilkan profit yang signifikan, yang besar jumlahnya. Produk yang dijual juga biasanya bernilai jutaan hingga puluhan juta rupiah, seperti alat fitness premium, kemudian kursi pijat elektrik, smart home device, hingga aksesoris otomotif berkualitas tinggi. Nah, dengan harga jual yang tinggi, yang mahal, kalian bisa mendapatkan keuntungan jutaan rupiah hanya dari satu penjualan saja, tanpa harus mengandalkan volume order yang besar. Salah satu keunggulan dari dropshipping high ticket ini adalah rendahnya tingkat persaingan dibandingkan dengan dropshipping produk-produk yang harganya lebih murah. Karena produk yang dijual itu memiliki harga yang tinggi, maka target pasarnya juga lebih eksklusif, yaitu pelanggan-pelanggan yang memang memiliki daya beli tinggi dan cenderung lebih loyal. Nah, karena margin keuntungannya lebih besar, maka kalian harus menggunakan strategi-strategi yang tepat, strategi-strategi yang lebih eksklusif juga, lebih efektif, seperti iklan berbayar di Google Ads misalnya, atau YouTube Ads, atau TikTok Ads, tanpa khawatir bakal kehabisan modal karena profit yang diperoleh dari setiap penjualan itu bisa menutupi biaya promosi yang sudah kalian lakukan. Kunci di bisnis seperti ini itu adalah pada pemilihan supplier yang terpercaya. Kalian harus bekerja sama dengan pemasok yang mampu menyediakan produk berkualitas tinggi dan sistem pengiriman yang cepat serta profesional. Itu kunci utamanya. Kalian juga harus punya website e-commerce yang profesional dan terlihat lebih kredibel agar nanti bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan ke bisnis yang kalian punya ini. Nah, bisnis ini jelas menggiurkan bagi kalian yang pengen menghasilkan omset miliaran rupiah dalam waktu 6-12 bulan. Yang kedua, kalian juga bisa membangun agensi digital marketing. Ini peluang bisnis yang bagus banget di era digital seperti sekarang. Karena hampir setiap bisnis itu membutuhkan kehadiran online yang kuat untuk bersaing dengan kompetitor yang lain. Kalian bisa membantu bisnis orang lain atau pelanggan kalian dalam meningkatkan visibilitas mereka di internet melalui strategi pemasaran digital. Seperti misalnya nih contoh, manajemen media sosial.
iklan berbayar, SEO, pembuatan konten, hingga email marketing. Kalian bisa membantu di sisi itu. Kalian nggak perlu khawatir takut gagal atau nggak laku karena meningkatnya jumlah bisnis yang sekarang bergeser ke ranah digital. Permintaan akan layanan pemasaran online itu bakal terus meningkat. Dan ini adalah peluang yang sangat besar yang harus kalian tangkap. Langkah-langkahnya apa saja untuk membangun agensi digital marketing ini? Nah, langkah pertama yang paling penting yang harus kalian bangun adalah menentukan layanan yang akan kalian tawarkan atau kalian berikan ke pelanggan. Beberapa agensi itu fokus pada satu bidang spesifik saja, seperti social media management atau Facebook Ads. Sementara yang lain, ada juga yang menyediakan layanan lengkap, mulai dari branding hingga optimasi konversi. Itu pertama. Selanjutnya, kalian juga perlu membangun portofolio untuk menarik klien. Kalian bisa memulainya dengan menawarkan layanan kepada bisnis kecil terlebih dahulu. Kalian kasih secara gratis atau dengan harga yang lebih murah, lah. Ini bagus untuk mendapatkan klien pertama dan untuk mendapatkan testimoni yang bisa digunakan sebagai bukti kredibilitas bisnis kalian. Nah, di mana-mana yang susah itu memang yang pertama. Seperti yang saya bilang tadi, mendapatkan klien pertama itu penting dan pasti susah. Karena kan orang kan belum tahu tuh kemampuan kalian itu seperti apa. Kredibilitas bisnis kalian itu kayak apa, mereka belum tahu. Pasti mereka ragu, nggak percaya apakah kalian bisa diandalkan atau enggak. Secara kalian kan belum punya portofolio, belum punya pengalaman. Tapi memang harus dilakukan. Kalian harus mendapatkan klien pertama kalian tadi sebagai studi kasus pertama untuk membuktikan bahwa kalian memang punya kualitas. Nah, caranya ya jangan langsung menawarkan jasa kalian ke perusahaan atau bisnis-bisnis yang udah besar. Carilah dulu bisnis atau UMKM kecil yang mau menggunakan jasa kalian. Baru setelah kalian punya 2-3 klien pertama, setelah kalian punya portofolio yang bagus, kalian bisa menawarkan jasa kalian ke bisnis atau perusahaan-perusahaan besar yang mau menggunakan jasa kalian. Kemudian yang tidak kalah penting untuk kalian lakukan di bisnis model begini adalah kalian harus membangun networking dan strategi pemasaran personal untuk membangun reputasi agensi kalian. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan memaksimalkan media sosial, seperti membuat konten edukatif di YouTube misalnya atau LinkedIn. Atau bisa juga kalian berpartisipasi ke dalam komunitas-komunitas bisnis yang bisa membantu kalian menarik klien-klien potensial. Bisnis online lainnya yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan omset ratusan hingga miliaran itu adalah membangun merek private label di marketplace. Kalian bisa menjual produk yang diproduksi oleh pihak ketiga dengan merek kalian sendiri nantinya. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kalian bisa mengontrol terhadap branding, pengemasan, hingga penentuan harganya yang nanti bisa lebih kompetitif di pasar. Contoh private label ini misalnya Amazon Basics, sebuah brand private label dari Amazon yang menjual berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti kabel charger, baterai, dan peralatan-peralatan rumah tangga. Ada juga Equate dan Great Value. Equate itu lebih menyediakan berbagai produk kesehatan dan kecantikan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan brand-brand ternama. Sementara Great Value itu menawarkan berbagai produk makanan dan kebutuhan dapur dengan harga yang lebih murah atau lebih rendah dibandingkan dengan merek-merek nasional. Langkahnya gimana? Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengidentifikasi produk yang memiliki permintaan tinggi namun persaingannya tidak terlalu ketat. Setelah produk dipilih, penting untuk menemukan produsen terpercaya yang bisa memproduksi barang-barang sesuai dengan spesifikasi yang sudah kalian inginkan atau rencanakan. Setelah produk selesai diproduksi, kalian bisa menambahkan merek, logo, dan desain kemasan kalian sendiri sebelum memasarkan produk-produk tersebut ke platform-platform marketplace. Nah, salah satu keuntungan utama dari private labeling ini adalah kemampuannya untuk menyesuaikan produk sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di target pasar kalian, yang bisa meningkatkan loyalitas pelanggan dan margin keuntungannya. Yang berikutnya, ada juga bisnis kursus digital atau kursus online. Bisnis kayak gini itu udah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir ini.
Secara global, industri e-learning itu telah berkembang hingga 900% sejak awal kemunculannya, dengan proyeksi nilai mencapai 325 miliar dolar pada tahun 2025. Di Indonesia sendiri, potensi bisnis kursus online itu juga sangat menjanjikan. Menurut data Badan Pusat Statistik, pengguna internet di Indonesia itu sudah mencapai 196,7 juta pada tahun 2020 dengan penetrasi sebesar 73,7% dari total populasi. Mayoritas pengguna internet di Indonesia ini berada di bawah usia 40 tahun, di mana mereka lebih akrab dengan teknologi digital dan cenderung mengikuti kursus online untuk pengembangan karir dan keterampilan mereka. Jadi bisnis ini sebenarnya sangat menggiurkan juga karena hampir semua masyarakat Indonesia itu lebih akrab dengan teknologi. Kemudian selain bisnis kursus online, affiliate marketing itu juga masih menjadi mesin uang yang cukup menjanjikan jika kalian melakukannya dengan strategi yang tepat. Kalian cukup mempromosikan produk atau layanan orang lain, lalu kalian bisa mendapatkan komisi dari setiap produk yang berhasil dijual. Nah, strateginya kalian bisa menggunakan blog, kemudian YouTube, atau TikTok untuk membangun audiens. Kemudian kalian pilih program affiliate dengan komisi tinggi seperti software, edukasi, atau hosting. Itu produk-produk yang komisinya tinggi sehingga kalian itu nggak perlu melakukan banyak penjualan untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi, yang besar. Kemudian kalian juga bisa mengoptimalkan SEO dan email marketing untuk meningkatkan konversi penjualan. Itulah 5 bisnis online yang bisa membawa kalian keluar dari kemiskinan dan mencapai omset 1 miliar. Semua bisnis ini bisa dimulai tanpa modal besar dan semuanya hanya bermodal internet. Sekali lagi, bisnis online itu bukan soal modal besar atau modal kecil, tapi pentingnya strategi dan konsistensi. Meskipun kayak gitu, tetap saja kesuksesan itu butuh action. Semua miliarder digital yang kalian lihat sekarang itu memulai kesuksesan mereka dari langkah pertama. Jadi jangan tunda lagi, mulai dari sekarang. Eksekusi ide-ide kalian. Manfaatkan strategi yang udah kita bahas di konten ini dan buat perubahan besar dalam hidup kalian. Kalau kalian serius mau sukses, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang juga pengen sukses. Jangan lupa nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.